Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanani Syifonisa Alda dari kelas 109. Kali ini akan menjelaskan materi tentang sistem informasi geografis. Yang pertama, pengertian sistem informasi geografis yang disingkat menjadi SIG atau SIG. Secara umum, SIG merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah informasi atau data yang memiliki referensi geografis atau informasi spesial. Berikut pengertian SIG menurut beberapa ahli di bidangnya. A. Menurut Linden, SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. B. Menurut Trisman, SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah-wilayah di permukaan bumi. C. Menurut Guobo, SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data, baik data spasial maupun data non-spasial. Yang kedua, fungsi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau ke ruangan. Hasil dari SIG dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam perencanaan atau pengelolaan suatu fenomena di permukaan bumi, seperti perancangan tata ruang wilayah. Yang ketiga, komponen sistem informasi geografis. Komponen SIG terdiri dari data informasi geografis, sistem komputer, dan manusia. A. Data sistem informasi geografis terdiri menjadi dua jenis, yakni data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografis, yaitu posisi terhadap garis lintang dan garis bujur. Terdapat dua jenis penyajian data spasial, yaitu data raster dan data vektor. Kedua, data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Biasanya data ini disimpan dalam bentuk tabel. Contoh data atribut adalah sebagai berikut. A. Peta persebaran lokasi sekolah memiliki data atribut berupa nama sekolah dan alamat sekolah. B. Peta jaringan jalan memiliki data atribut berupa jenis jalan, status jalan, dan kondisi jalan. B. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 1. Perangkat keras berupa perangkat komputer yang mendukung pengoperasian perangkat lunak. SIG memerlukan perangkat keras untuk menyimpan, memproses, menganalisis data, dan menyajikan data spasial. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak berupa program-program yang berguna untuk memproses dan mengelola data. Terdapat beberapa perangkat lunak yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografis, antara lain ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan QuantumGIS. 3. Kemampuan manusia. Dalam SIG, kemampuan manusia diperlukan untuk menjalankan sistem mulai dari memasukkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data. Jadi, SIG tidak berguna jika manusia tidak dapat mengoperasikannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menguasai ilmu dan teknologi mutakhir dalam SIG. 4. Subsistem sistem informasi geografis. Sistem ini dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Dalam pengelolaannya, terdapat 4 subsistem sistem informasi geografis. Keempat subsistem tersebut adalah masukan, manajemen data, manipulasi, dan analisis data, serta penyajian data. A. Subsistem masukan. Subsistem masukan berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat diterima dan digunakan dalam SIG. B. Subsistem manajemen data. Dalam subsistem ini dilakukan pengolah data dasar. Proses-proses yang dilakukan antara lain pengarsipan data dan
pemodelan. Pengarsipan dilakukan untuk menyimpan dan pemanggilan data-data yang akan dianalisis. Adapun pemodelan mencerminkan pola pikir kita dalam melakukan analisis data. C. Manipulasi dan analisis data. Secara umum, analisis spasial merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang terdapat di antara unsur-unsur geografis. Adapun fungsi analisis spasial yang umumnya ditemukan di dalam SIG antara lain klasifikasi, overlay, network, buffering, dan analisis 3 dimensi. D. Subsistem keluaran. Setelah melakukan berbagai pengelolaan data dengan SIG, data atau informasi yang dihasilkan berupa peta, tabel, dan diagram. Hasil dari SIG dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, data-data tersebut dapat ditampilkan kembali dan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan. Output dan SIG dibedakan menjadi 3 bentuk, yakni hasil cetakan di atas kertas, data digital, dan berupa data elektronik. 5. Manfaat sistem informasi geografis. SIG dengan segala keunggulan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang sumber daya alam. Mempunyai peranan untuk menginventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan, tata guna lahan, dan menganalisis daerah persebaran tambang. Yang kedua, bidang perencanaan ruang. Dapat digunakan untuk merencanakan permukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, pasar, dan menganalisis daerah rawan bencana. Yang ketiga, bidang kependudukan. Berperan dalam penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, sosial, dan ekonomi, serta sistem informasi untuk pemilihan umum. Yang keempat, bidang kependidikan. Berguna untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, alat bantu pemahaman, dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi siswa. Yang kelima, bidang militer. Berguna dalam penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan, logistik, dan peralatan perang. Untuk materi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat silap kata atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.